Waduh, waktu berbuka tinggal 10 menit lagi. Kemana nih Akbar? Enggak, biasanya dia datang terlambat. Apa kena macet ya? Aku jadi khawatir gini. Maaf Kak, pesanannya apakah sudah semua? Waktu berbuka tinggal 10 menit lagi. Sudah semua Mbak, tadi saya reservasi pesan paket berbuka Ramadan untuk 2 orang. Baik, kalau begitu, selamat berbuka puasa Kak. Iya, sama-sama Mbak. Aduh, kenapa jadi macet gini? Gak biasanya lewat sini kena macet. Apa karena ada pasar Ramadan di depan masjid? Ada-ada aja ah, mana bentar lagi buka puasa ini. Tapi gak apa-apa, ini ujian kesabaran di bulan Ramadan ini. Gimana Lala, udah nyampe belum ya? Assalamualaikum Lala, maaf aku terlambat. Wassalamualaikum Akbar. Gak apa-apa kok, aku juga baru nyampai. Beruntung kita tadi reservasi dulu. Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kamu ngapain tadi? Sambil nunggu kedatangan aku, kamu ngitungin harga diskon baju lebaran ya? Bukan, aku ngitung berapa yang harus aku keluarkan buat zakat fitrah. Tapi aku masih bingung, sebenarnya zakat fitrah itu apa sih? Wah, pertanyaan bagus. Zakat fitrah itu zakat wajib yang harus kita keluarkan sebelum Idul Fitri, sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalani puasa Ramadan. Penyucian diri, maksudnya kayak cuci tangan gitu? Gak gitu, maksudnya, selama Ramadan pasti ada kesalahan kecil yang kita lakukan, mungkin ngomongin orang, marah-marah, atau kurang khusyuk ibadahnya. Nah, zakat fitrah ini membersihkan semua itu, supaya puasa kita makin sempurna. Oh, jadi ini kayak laundry buat hati kita ya? Bisa dibilang begitu, makanya zakat fitrah itu wajib, biar ibadah kita makin bersih dan diterima Allah. Dari kapan sih zakat fitrah ini mulai diwajibkan? Zakat fitrah sudah diwajibkan sejak zaman Rasulullah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, tahun yang sama saat puasa Ramadan pertama kali diwajibkan. Wah, berarti ini udah tradisi sejak zaman Nabi Muhammad ya? Iya, Rasulullah menjelaskan bahwa zakat fitrah itu bertujuan untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa, dan membantu orang miskin agar mereka juga bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Jadi ini bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain ya? Betul banget, Islam itu selalu mengajarkan kita untuk peduli dengan sesama. Awalnya aku kira zakat itu harus pakai uang. Tapi aku baca, zakat fitrah itu bisa pakai beras. Nah, itu benar, zakat fitrah lebih utama dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau di zaman Rasulullah, mereka membayar zakat fitrah dengan kurma atau gandum, karena itu makanan pokok mereka. Berarti kalau di Indonesia, makanan pokoknya beras ya? Betul, satu orang harus mengeluarkan 2,5 kg beras atau makanan pokok lainnya. Oke, berarti kalau mau pakai uang, harus dihitung berapa harga 2,5 kg beras ya? Iya, supaya tetap sesuai dengan tujuan zakat fitrah, yaitu membantu orang-orang yang kurang mampu mendapatkan makanan yang layak di hari Lebaran. Bar, tadi kan kamu bilang zakat fitrah bisa membersihkan diri. Ada manfaat lain nggak buat kita? Banyak, selain membersihkan jiwa, zakat fitrah juga bikin kita lebih peka terhadap orang lain. Maksudnya? Selama Ramadan, kita diajarkan buat merasakan lapar dan haus. Nah, dengan membayar zakat fitrah, kita diajarkan untuk lebih peduli dengan orang yang kesulitan makan setiap hari. Wah, jadi ini bikin kita lebih bersyukur ya? Tepat sekali, dengan zakat fitrah, kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan dari berapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa banyak yang kita bisa bagikan. Kalau buat orang yang menerima zakat fitrah, manfaatnya apa? Banyak juga. Yang pertama, tentu saja, mereka jadi bisa menikmati makanan di hari Lebaran. Bayangin kalau kita makan enak pas Lebaran, tapi ada orang yang nggak punya apa-apa. Wah, sedih juga kalau dipikir-pikir. Makanya, zakat fitrah itu bikin Idul Fitri lebih adil. Semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Berarti ini kayak tiket kebahagiaan buat semua orang ya?
Bisa dibilang begitu. Rasulullah pernah bersabda bahwa zakat fitrah itu membuat orang miskin tidak perlu meminta-minta di hari raya. Wah, jadi kita membantu mereka biar bisa merayakan Idul Fitri dengan lebih bermartabat ya. Betul, Islam mengajarkan kita untuk membantu dengan cara yang baik, dan menjaga harga diri orang lain. Kalau aku mau bayar zakat fitrah, kapan waktu yang paling baik? Zakat fitrah itu harus dibayarkan sebelum salat Idul Fitri. Kalau udah lewat, itu bukan zakat fitrah lagi, tapi jadi sedekah biasa. Wah, jangan sampai telat dong, ya. Iya, makanya sebaiknya kita bayar beberapa hari sebelum Lebaran, biar bisa cepat disalurkan ke orang yang membutuhkan. Oke, kalau gitu aku mau bayar secepatnya. Aku jadi ngerti kalau zakat fitrah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga cara kita berbagi dan membersihkan hati. Masya Allah, tepat sekali. Zakat fitrah itu bukan cuma formalitas, tapi ada makna besar di baliknya. Aku jadi makin semangat buat berbagi. Aku mau kasih lebih dari yang diwajibkan, biar makin banyak orang yang bahagia. Masya Allah, semoga Allah memberkahi niat baikmu Lala. Akbar, jadi gimana sih cara membayar zakat fitrah yang benar? Apakah harus langsung ke masjid? Ada beberapa cara, Lala. Yang pertama, kita bisa langsung memberikan zakat fitrah ke orang yang berhak menerimanya, misalnya tetangga yang kurang mampu. Yang kedua, kita bisa membayarkannya lewat panitia zakat di masjid atau lembaga resmi supaya lebih terorganisir dan merata pembagiannya. Jadi kalau aku punya saudara yang kurang mampu, aku bisa kasih langsung ke mereka. Bisa banget, bahkan itu lebih baik karena kita bisa memastikan zakat kita sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Oh, aku jadi paham. Terus kalau mau bayar pakai uang gimana? Kalau pakai uang, kita harus menyesuaikan dengan harga makanan pokok di daerah kita. Misalnya, kalau harga 2,5 kg beras sekitar Rp40.000, maka kita bisa membayar zakat fitrah dengan uang senilai itu. Tapi yang penting, zakat ini harus sampai kepada penerima dalam bentuk yang bermanfaat. Pantesan banyak masjid yang menyediakan tempat khusus buat pembayaran zakat fitrah. Berarti mereka juga membantu mendistribusikan zakat ke orang-orang yang membutuhkan ya. Ya, betul banget. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau nggak tahu siapa yang berhak menerima zakat, karena panitia di masjid pasti sudah mendata siapa saja yang layak menerimanya. Terus Bar, siapa aja sih yang berhak menerima zakat fitrah? Dalam Islam, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, disebut ashnaf samaniyah. Tapi khusus untuk zakat fitrah, utamanya diberikan kepada fakir dan miskin. Bedanya fakir dan miskin apa? Fakir itu orang yang sangat kekurangan, bahkan untuk makan saja sulit. Sedangkan miskin itu orang yang masih punya penghasilan, tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oh, jadi kalau aku lihat ada orang yang hidupnya sangat kekurangan, bisa langsung aku kasih zakat fitrah ke mereka. Iya, dan lebih utama kalau zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok, supaya mereka benar-benar bisa menikmatinya di hari Lebaran. Wah, berarti kita harus benar-benar memperhatikan siapa yang butuh bantuan ya. Tepat, Islam mengajarkan kita untuk peka terhadap sesama, biar nggak ada orang yang merasa sendirian atau terabaikan. Aku jadi mikir Bar, kalau semua orang muslim benar-benar membayar zakat dengan baik, berarti nggak ada lagi orang yang kelaparan ya. Nah, itu dia. Salah satu tujuan utama zakat adalah menciptakan keadilan sosial. Maksudnya? Coba bayangin, kalau orang yang mampu membayar zakat dengan rutin, lalu zakatnya disalurkan dengan baik, maka orang-orang yang kurang mampu bisa terbantu. Mereka nggak perlu meminta-minta atau merasa kesulitan saat Idul Fitri. Jadi zakat itu kayak jembatan yang menghubungkan si kaya dan si miskin ya. Tepat sekali, Islam nggak melarang seseorang untuk jadi kaya, tapi juga mengajarkan bahwa kekayaan itu harus membawa manfaat buat orang lain. Aku jadi makin paham kenapa zakat itu wajib. Ini bukan sekadar sedekah biasa, tapi ada sistem sosial yang luar biasa di baliknya. Betul banget, zakat fitrah adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang adil dalam Islam. Supaya nggak ada yang merasa tertinggal di hari kemenangan. Bar, kalau di zaman Rasulullah,
gimana cara mereka membayar dan menyalurkan zakat fitrah? Pada zaman Rasulullah, orang-orang membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok seperti kurma, gandum, atau keju kering. Terus gimana cara pembagiannya? Rasulullah biasanya menunjuk amil zakat, yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah kepada orang yang berhak. Wah, jadi sejak dulu udah ada sistemnya ya? Iya, dan Rasulullah selalu memastikan bahwa zakat fitrah benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan sebelum salat Idul Fitri. Kalau ada yang lupa bayar zakat fitrah setelah salat Idul Fitri, gimana? Kata Rasulullah, kalau terlambat membayar, maka zakat itu tetap harus dikeluarkan, tapi nilainya hanya dianggap sebagai sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah. Aku jadi sadar kalau zakat fitrah ini bukan sekadar ritual, tapi ada makna besar di baliknya. Masya Allah, benar, zakat fitrah itu mengajarkan kita untuk membersihkan hati, berbagi kebahagiaan, dan menciptakan keadilan sosial. Aku makin semangat nih buat bayar zakat fitrah. Masya Allah, semoga Allah menerima zakat kita dan menjadikannya berkah untuk semua. Bar, aku penasaran. Kan zakat fitrah itu biasanya dipakai buat makanan, ya. Tapi kalau dipakai buat sesuatu yang lebih besar, misalnya pemberdayaan umat, kira-kira bisa nggak? Nah, ini pertanyaan bagus. Memang, zakat fitrah utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok penerima, tapi dalam jangka panjang, zakat juga bisa dimanfaatkan buat pemberdayaan umat. Maksudnya gimana? Coba bayangin, kalau zakat nggak hanya diberikan dalam bentuk makanan, tapi juga dalam bentuk program yang bisa membuat penerimanya lebih mandiri. Misalnya, dana zakat bisa dipakai buat modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau program beasiswa buat anak-anak yang kurang mampu. Wah, jadi bukan cuma kasih ikan, tapi juga ngajarin cara mancing, ya. Tepat, kalau hanya memberikan makanan sekali, mereka bisa kenyang sehari. Tapi kalau mereka diberi peluang buat berusaha, mereka bisa mandiri dan nggak perlu lagi bergantung pada bantuan. Itu keren banget sih. Jadi zakat nggak cuma buat kebutuhan sesaat, tapi bisa membangun masa depan mereka juga. Betul, beberapa lembaga zakat sudah mulai menerapkan konsep ini. Selain membagikan makanan, mereka juga mengalokasikan dana zakat untuk program yang bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Bar, kalau zakat bisa membantu orang jadi lebih mandiri, berarti secara nggak langsung kualitas hidup mereka juga meningkat ya. Iya, bayangin kalau banyak orang yang hidupnya susah karena nggak punya pekerjaan atau pendidikan yang cukup. Dengan zakat, mereka bisa diberi peluang buat berkembang. Contohnya gimana? Misalnya ada seorang ibu yang kesulitan ekonomi. Kalau dia cuma dikasih beras dari zakat fitrah, itu hanya cukup untuk beberapa hari. Tapi kalau dia dibantu dengan modal kecil buat jualan makanan atau belajar keterampilan menjahit, dia bisa dapat penghasilan sendiri. Wah, jadi zakat bisa jadi solusi buat mengatasi kemiskinan juga ya. Betul, Islam mengajarkan kita untuk nggak cuma kasih bantuan sesaat, tapi juga membantu orang lain supaya mereka bisa hidup lebih baik. Kalau gitu, semakin banyak orang yang membayar zakat, semakin besar dampaknya buat masyarakat ya. Iya, kalau zakat benar-benar dikelola dengan baik, maka akan semakin banyak orang yang terbantu, dan akhirnya angka kemiskinan bisa berkurang. Aku jadi semakin sadar kalau zakat itu bukan cuma kewajiban, tapi juga alat buat membangun kesejahteraan umat. Bar, ada satu hal yang aku sadari. Dengan membayar zakat, kita tuh sebenarnya sedang bersyukur ya. Masya Allah, benar banget. Zakat itu tanda kalau kita bersyukur atas rezeki yang Allah kasih. Jadi kalau kita dapat rezeki lebih, itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Tepat sekali. Dalam Islam, kekayaan yang kita punya itu bukan sepenuhnya milik kita sendiri, tapi ada hak orang lain di dalamnya. Wah, berarti kalau ada orang yang nggak mau bayar zakat, itu tandanya dia kurang bersyukur ya. Bisa dibilang begitu, karena zakat itu salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Jadi dengan berbagi, kita nggak akan rugi. Nggak akan, justru Allah janjiin kalau kita berbagi, rezeki kita akan semakin berkah dan bertambah.
Aku makin semangat buat rajin bayar zakat dan sedekah. Masya Allah, semoga Allah terus melapangkan rezekimu lah. Aku pamit balik dulu ya lah. Besok aku jemput ke kampus jam 7 pagi. Salam buat ayah dan ibu. Oke bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.